Pada video kali ini kita akan belajar menentukan atau menghitung nilai usaha ya dengan cara menghitung luas. Luas apa itu? Nah, misalnya kita diberikan suatu kurva atau grafik ya yang menyatakan hubungan antara gaya yang diberikan terhadap sebuah benda F misalnya dalam satuan SI misalnya Newton, kemudian perpindahan misalnya S dalam satuan meter ya. Nah, misalnya yang paling mudah dulu lah ya, gayanya konstan, berarti kan grafiknya mendatar seperti ini ya, mendatar. Nah, maka untuk menentukan usahanya, nah ingat kalau gayanya konstan, ya maka usahanya kan sama dengan ya, katakanlah gaya itu searah dengan perpindahan, berarti kan sama dengan F kali S kan, ya. Nah, F itu kan berarti menunjukkan nilai dari nih apa namanya sampai di sini nih nilai F-nya ya, nilai gayanya besarnya. Nah, sementara perpindahannya berarti misalnya sampai di sini ya, S-nya sampai sini. Nah, berarti kalau kita punya F dikali S dan kita punya segi 4, panjang sisi yang vertikal dikalikan dengan sisi yang horizontal, tidak lain adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva F terhadap S ini ya. Nah, sehingga luas ini ya itu sama dengan nilai usaha yang dialami atau yang dilakukan oleh gaya F ya. Nah, luas daerah yang diarsir ya, daerah yang diarsir. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat beberapa contoh soal berikut ini. Contoh pertama, grafik F yang bekerja pada sebuah benda terhadap perpindahan benda dinyatakan dengan huruf X. Di sini ya, satuannya dua-duanya sudah SI. Tampak seperti pada gambar. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau diberikan gaya grafik F gaya terhadap perpindahan, nah maka menghitung usahanya tinggal luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Nah, kita lihat kalau yang diminta sampai akhir berarti sampai dia berada setelah perpindahan 15 meter, berarti luasnya sampai di situ ya. Nah, berarti usahanya ya sama dengan luas segi 4 itu ya, berarti 50 dikali dengan 15 ya, dengan menghitung luas itu. Mudah kan? Iya betul, 750 Joule ya. Sangat mudah sekira ya. Oke, kita lihat contoh lagi berikutnya ya. Nah, contoh kali ini gayanya tidak konstan, tapi tidak apa-apa ya. Nah, jadi tadi menghitung luas itu berlaku umum. Nah, sekarang untuk yang ini gayanya lihat grafiknya berbentuk nih segitiga ya. Nah, jadi F-nya dari mulai 0 sampai pada X sama dengan 8 dia 10 Newton dan seterusnya turun lagi ya sampai pada X sama dengan 12 meter. Nah, ingat prinsipnya pokoknya luas daerah yang dibatasi oleh kurva, ingat kurvanya yang ini ya. Nah, dan sumbu mendatarnya yang ini ya. Dan tentu saja adalah batas ya sampai misalnya X-nya yang diminta sampai 12 ya sampai sini. Kalau yang diminta sampai 8 ya sampai sini saja ya. Nah, ini tidak ada keterangan lebih jelas ya, asumsikan semuanya yang ditanyakan sampai akhir berarti daerahnya berupa segitiga. Berarti usahanya nah itu sama dengan luas segitiga yang kita arsir itu ya. Luas segitiga yang kita arsir. Yuk, luas segitiga gimana? Setengah ya dikali alas, alasnya 12 dikali tinggi, tingginya 10. Jadi kita akan dapatkan 120 dikali setengah. Jadi berapa? 60 Joule ya. Berarti jawabannya yang C, betul sekali ya. Bisa dimengerti ya? Oke, supaya lebih jelas lagi, lebih mantap lagi, satu contoh soal lagi setelah yang satu ini. Nah, untuk soal yang satu ini kalian harus lebih hati-hati ya. Karena apa? Karena perhatikan ada grafiknya, ada yang di bawah sumbu mendatar ya. Jadi ada yang negatif nih gayanya. Nah, kalau seperti ini apa bedanya? Nah, kita lihat ya. Nah, prinsipnya adalah kalau kita diminta menghitung usaha, maka usahanya ingat pakai luas daerah tadi ya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Kurvanya ini sekali lagi saya tegaskan pakai warna yang berbeda ya. Nah, kemudian grafiknya ini kemudian sampai sini ya. Nah, kemudian dibatasi oleh sumbu mendatar. Sumbu mendatarnya yang ini ya. Oh, berarti daerahnya adalah yang sedang saya arsir ini ya, segi 4 dan segitiga alias trapesium. Nah, ada di bawah, berarti dia akan mengurangi nanti ya, mengurangi. Jadi
bisa kita tulis nih sebagai luas trapesium yang di atas sumbu ya, luas yang di atas ya, dikurangi ya luas yang di bawah ya, di bawah sumbu maksudnya ya, di bawah sumbu mendatar. Nah, jadi sama dengan luas trapesium ya, luas trapesium, nah dikurangi luas segitiga ya, luas segitiga yang ada di bawah itu ya. Bisa menghitungnya ya, ayo bareng-bareng kita hitung. Usahanya berarti sama dengan ya, luas trapesium setengah kali sisi yang sejajar itu yang atas ini dengan yang bawah situ ya. Berarti 2 ditambah dengan 4, betul ya? Tingginya adalah, ini tingginya 10 ya, 10 ya, dikurangi dengan luas segitiganya setengah, alasnya 6 sampai 8 berarti 2, dikali tingginya itu adalah 6 ya. Berarti kita akan dapatkan 2 tambah 4, 6 dibagi 2, 3 ya, 3 kali 10 berarti 30, kemudian dikurangi, ini setengah kali 2, 1, dikali 6, 6 ya, 30 dikurang 6 berapa? Iya, 24 Joule ya, 24 Joule. Berarti jawabannya yang A, gitu ya. Bisa dimengerti ya? Oke, terus dilatih ya, supaya lebih jelas, lebih paham, lebih lancar ya.